Pak? Tapi hobinya apa sih Pak sebenarnya Pak? Jadi itu hobi, nyebutnya hobi yang dulu awal awal baru itu kerja. Jadi kerja itu suatu hobi. Hobi ada hobinya. Kopi hitam. Kopi hitam. Kenapa kopi hitam toh? Nggak pakai gula ya? Kenapa tuh Pak? Apakah biar sehat aja atau Karena sudah manis dua-duanya. Duh, Mas Dim, Iya. hari ini gue agak-agak grogi gitu deh. Kenapa tuh? Kayak- Grogol, kenapa grogol? Grogi. Dingin. Dingin. merinding bukan sih. grogi. Lebih ke kayak siap nggak siap nih buat syuting hari ini. Kenapa? Karena bintang tamu hari ini bukan sembarang bintang tamu kali ya. Cakep! Artis. Enggak. Bukan pantun ya? Bukan pantun. Artis. Undang artis. Bukan, tapi bintang tamu kali ini tuh spesial di Altrak. Oh. Yeah. Bintang tamu kali ini yang bisa buat saya duduk setengah pantat. Berarti bukan sembarang bintang tamu ya. Bintang tamu nih. Host duduknya setengah pantat. Iya, Jadi ikut grogi nih. Iya kan, grogi kan? Kalian juga grogi ya? Grogi, jujur grogi. Nah, karena hari ini kita kedatangan Bapak Simon Fadi! Bapak, welcome Bapak di podcast. Selamat datang di Dialog Pak. Iya. Di Selamat tengah datang. kesibukan Pak Siman tentunya. Tadi mau syuting nih, meeting dulu ya Pak sama Bener. manajer ya Pak ya. Sibuk banget memang Pak Siman satu kali ini ya. Tapi saya boleh maju dikit Pak ya? Silakan dekat Pak. Izin Pak. Ya. Iya. Gimana Ecel? Itulah ya, agak-agak grogi karena memang Pak Siman Fadil ini seperti yang gue bilang tadi ya ya bukan artis tapi orang spesial, orang Orang penting spesial. di Altrak. Karena COO? Altrak 1978, siapa lagi kalau bukan Pak Siman Fadil. Makanya kita betul. say thanks banget Pak, udah meluangkan waktu untuk datang di dialog. Dan gimana Mas Dim, Ya. berasa duduk di samping COO apa? Ini tangan saya sensasinya? dingin. Tangan saya mulai dingin ya. Biasa Biasanya sih ya. nggak pernah begini Pak. Tapi ini agak deg-degan. Tadi sebelum di record juga masih santai aja. Iya, pas Begitu di pas record di record beda juga ya. kok beda gitu Langsung rasanya. kena. Benar, karena memang nggak semua orang di Altra khususnya bisa komunikasi langsung sama Pak Siman ya. Betul. Dan kita spesial banget nih dialog, bisa ngobrol-ngobrol, gali tentang Pak Siman. Betul. Jadi ya luar biasa lah Jangan sampai di episode skip hari ini. Betul. episode ini. Karena pasti isinya daging banget nih. Pasti. Nggak cuma pasti. bercanda-bercanda doang kali Betul, betul, betul. Nah Pak Siman, Ya. karena Bapak ini sebagai COO ya, yang pastinya saya belum lahir, mungkin Bapak sudah di Altrak ya Pak ya? Saya aja umurnya masih 25 tahun ya. Masih muda. Kira-kira berapa lama Skins Pak? ya. Saya masuk di atas tahun 1994, berarti sudah Wow. 31 tahun. Ya. 31 Lama ya, Pak. tahun. Dimas juga belum lahir ya? Belum, udah. 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 Seumuran Mas Dimas ya? Enggak. Sepantaran ya? Oh iya, iya. benar. Sepantaran. Sepantaran. Pantaran. Sepantaran. Bapak masuk di Altrak itu berarti sebelumnya apakah udah berkecimpung di industri alat berat atau Altrak ini ruang pertama Bapak berkecimpung di industri alat berat? Pertama kali alat berat itu di PT Atrak. Sebelumnya saya kerja di tempat lain ya. Oke. Di alat berat juga atau Bukan di pabrik, dan kedua itu saya di industri FMCG ya, yang industri. Oh, oke. Berarti pertama kali di industri alat berat, pengalamannya juga banyak yang pertama kali dapat di Altrak ya Pak ya? First experience ya saya. Benar ya Dan saya? masuknya di alat berat ini sebetulnya nggak sengaja karena iklannya tidak menyebutkan alat berat. Memang Hanya- gitu. Memang dulu iklannya apa Pak? Waktu Atlas Bapak melamar? 1978 anak bapak dari anak perusahaan dari CCM Group mencari manajemen staff lowongan kerjanya. Oh, alah. Pas di training 3 bulan, pas kontraknya namanya salesman. Baru ngeh tuh Pak. Ternyata di industri Jadi nggak alat berat sengaja. berat? Oke, dari ketidaksengajaan jadi sesuatu yang yang luar Sampai biasa CEO. ya, Betul. sampai COO loh. Wow. Tapi Pak, tadi kan kurang lebih ya mungkin sekitar 31 tahun ya Pak Ya. di Altrak ini. Ada nggak sih Pak? Ya, pertanyaan-pertanyaan standar sebenarnya. Pengalaman sejauh ini yang menarik nih di dunia alat berat nih Pak. Kalau pengalaman menarik ya banyak lah, udah 31 tahun. Benar. Yang paling berkesan. Tidak terlupakan. Ya, tidak terlupakan ada beberapa hal. Pertama, waktu
kerusuhan tahun 1998 ya. Oh, 98. Itu saya di kantor nunggu pelanggan datang kan ada janji waktu saya masih di counter nunggu sampai malam sore ya. Setelah sore customer datang, pulangnya itu kemana-mana kejebak tuh, kembali ke kos ngelihat kerusuhan itu sangat berkesan ya. Oke. Kedua pernah perjalanan dinas ke Gunung Bayan, kejebak banjir dan seperti itu. Banyak hal lah selama 31 tahun. Tapi pengalaman menarik ini ya suatu hal yang membuat kita memperkaya pengalaman bagi kita lah. Betul. Betul. Nah, Pak Siman udah lama panjang Wah, menghidupi. lama panjangnya Ya, kayak enak. panjang. Betul-betul lama ya. Iya, itu panjang banget lama. Ada perbedaan nggak sih Pak di alat berat zaman dahulu sama zaman sekarang? Tentu pasti beda lah. Eranya kita lihat juga ini lewat udah satu generasi ya. Betul, Pak. Udah saya tuh generasi X, udah generasi milenial, sekarang Gen Z ya. Kalau zaman dulu itu kita waktu saya awal-awal masuk itu masih manual semua. Waktu itu pencatatan stok tuh masih pakai kartu, tidak ada komputer. Kedua dulu alat berat itu jadi kayak cuma sebagai bagaimana kita menjual unit mesin aja. Sekedar bagaimana bisa jual unit sebanyak mungkin kepada pelanggan. Sekarang kita lebih banyak masalahnya itu nggak hanya jual unit, supportnya juga, after sales support dan macam-macam ya. Kita juga memberikan garansi kepada pelanggan, uptime segala macam. Berarti berbeda. Dan prosesnya juga sekarang lebih banyak digital platformnya lewat mungkin jualannya nggak sekedar dulu lewat hard copy penawaran dibawa customer ya. Sekarang mungkin kirim penawarannya udah pakai sistem dan sejenisnya ya. Kalau dulu nunggu penawaran itu mungkin nunggu 1 hari 2 hari. Kalau sekarang kan nggak bisa pelanggan nunggu. Udah minta mungkin pada hari itu juga mungkin dalam hitungan menit mesti dikirim penawaran generated dari sistem. Banyak hal berbeda. Jadi teknologi yang sekarang sudah ada sekarang sangat amat membantu banget ya Pak ya? Iya, sangat membantu. Karena bayangan orang itu dulu itu alat berat ya seperti lebih kuno seperti kayak monster ya. Tetapi bagi sekarang tuh alat berat tuh mungkin sebagai alat kalian anak-anak muda yang penting tuh bagaimana di dalamnya ya. Sistem teknologinya yang penting sekarang. Kalau dulu lebih orang lihat secara fisiknya. Betul. Lagi AI udah mulai luar biasa banget ya. Kalau kita dulu alat berat berarti alatnya berat. Sekarang penjual yang berat badannya. Karena makmur. Benar. Guys, Mas Dim, kalau kita lihat dari background pendidikannya Pak Dimas lagi, Pak Siman. Kalau lihat dari background pendidikan Pak Siman kan banyak banget nih title-nya. Udah S1, S2, S3 ya Pak. Bapak S3. Nah, Bapak ini kalau dilihat hobi banget belajar ya Pak ya. Ada ini nggak sih Pak waktu khusus untuk belajar dan bekerja? Pembagian waktunya gimana Pak? Jadi jelas kalau kerja ya kerjalah. Sekolah sebetulnya sekolahnya saya itu lebih banyak untuk menopang pekerjaan ya. Jadi kita ngambil waktu dari weekend, dari zamannya saya masih belum menikah ya, ada mulai kuliah. Biasanya teman saya satu kos itu kan banyakkan orang ngatak pada pacaran malam minggu saya belajar. Beda ya. Itu anak-anak muda. Kayak kalau saya kasih ya Apa iya, apa bisa? Jadi memang ada pengaruh, tapi mesti jelas bahwa kita kerja harus kerja. Jadi nggak bisa kita manfaatin waktu kerja untuk kita mengerjakan tugas. Mungkin after office hour baru kita mulai kerjain tugas. Jadi gitu. Oke, emang ilmu nomor 1 ya Pak ya? Kerja Apakah nomor Bapak 1 mengakui? sebetulnya. Kerja Karena kita nomor digaji 1. ya. Kalau yang ini harus, Oke. makanya saya ngambil yang tesis atau disertasi saya terkait dengan pekerjaan yang ada hubungannya relevan dengan pekerjaan temanya supaya itu menunjang dalam pekerjaan. Oke, kerja nomor 1 didukung dengan ilmu. Ya. Keren. Mungkin gue mau nambahin Sa. Tadi kan bagaimana cara waktu ya. Waktu ke kerjaan, pendidikan. Kalau ke keluarga gimana caranya itu Pak bisa mengatur untuk keluarga? Saya kan baru nikah Pak, kebetulan baru punya anak. Jadi bagus pertanyaan Pak Dimas deh untuk ke depannya. Karena kan kita ada pekerjaan, kehidupan pribadi kita dengan keluarga ya. Mungkin tadi saya juga kalau ada kuliah kan berarti 3 hal yang berbeda. Bagaimana itu membalanskan, mesti ada pengertian dari keluarga, dukungannya. Karena biasanya weekend itu kepake ya waktunya untuk mengerjakan tugas atau kuliah ya.
Dan itu mesti minta pengertian dari keluarga ya, bahwa waktu kita akan terpakai untuk itu. Kita nggak bisa semuanya mau balance, orang nyebutnya work life balance sekarang, tapi nggak. Kalau menurut saya ada salah satu yang mesti dikorbankan sementara waktu, jangan selamanya ya. Demi masa depan yang lebih cerah. Betul. Ujungnya juga untuk keluarga ya. Apa yang kita tuai Itu yang kita petik. Karena yang Deh, kita kebalik deh. Apa yang kita tabur? yang sekarang kita tanam, kita tabur itu baru hasilnya itu akan kita beberapa tahun ke depan ya. Artinya kalau sekarang kita tidak melakukan apa-apa, jangan harapkan beberapa tahun itu kita menuai karena nggak nabur ya. udah nabur apa? Minta kertas dong, mau nyatet. Jangan apa, Sa? Ngomong masih muda kan, masih ada waktu. Nih benih-benihnya ini harus ditangkep nih, biar kita Benih. tabur ke tanah kita. Oke, lanjut. Asa, silakan. Nah, Pak, waktu udah kebagi banyak. Tapi mau tanya, Pak, Bapak pernah nggak sih, Pak, stres dalam pekerjaan? Wah, Atau pasti. masih ada bisa meluangkan buat hobi-hobi Bapak yang di dalam kesibukan Bapak itu? Kerja iya, Benar. kuliah iya, Sibuk banget sibuk ya. sama keluarga iya. Nah, Ya. untuk waktu diri sendiri ini, Pak. Tapi hobinya apa sih Pak sebenarnya Pak? Jadi itu Iya. hobi, nyebutnya hobi yang dulu awal masih awal baru itu kerja. Jadi kerja itu suatu hobi. Iya, ada hobinya. Jadi Beda, saya memang dulu beda. bekerja tuh sampai malam, sampai itu kadang-kadang bisa lewat jam 9 karena di awal-awal itu kan kita masih merintis ya. Banyak hal yang kita harus pelajari. Dan dulu kan sistemnya itu masih manual semua, nggak kayak sekarang. Iya. Kalau sekarang kalau pulang masih bisa kerja, kalau dulu kan mesti di kantor. Nah itu spend waktu yang cukup banyak di kantor. After office hour kita dulu masih kumpul-kumpul ya dengan teman-teman, bicara pekerjaan dan sejenisnya ya. Kedua hobi sekarang sih itu ya, saya sukanya membaca. Mungkin itu agak relevan dengan saya studi ya, karena membaca ya. Baru akhir ini mulai main golf ya. Oke. Tapi betul hobi saya itu tadi kerja sama tadi membaca, reading ya. Jadi kalau ditanya soal stres bekerja, enggak lah kan. Iya, Udah jadi hobinya. hobinya. Tapi Luar Bapak biasa. dengerin lagu nggak sih Pak? Maksudnya? Iya. Dengerin tapi nggak konsisten tiap hari lah lagu. Saya lebih sukanya yang instrumen ya, yang klasik ya. Oh, wow. klasik. Jadi Kalau main memang- sosmed, main nggak Pak? Enggak, saya enggak. Oh, Hanya enggak, membayar sama apa sekali? paling scrollnya Instagram orang, TikTok ya. Tapi saya ada di Instagram tapi nggak aktif lah. Oke, nah Karena kalau saya nggak suka posting-posting lah, bahwa posting itu kan cukup kita membaca yang orang lain posting lah. Jadi ya mencari oke. informasi aja ya Pak ya sifatnya ya. Sama iya kayak iya saya. iya. Kalau Bapak nggak main sosmed, tetapi melek terhadap sosial media kan pastinya Pak. Pastinya. Nah. Iya, kalau menurut Pak Siman sendiri seberapa penting Pak digital marketing untuk industri alat berat? Kalau kita lihat sekarang digital marketing itu bukan hanya penting, itu udah suatu keharusan karena itu bukan bagian dari strategi ya, strategi perusahaan. Karena sekarang kita lihat kalau zaman dulu mungkin yang menentukan keputusan itu adalah owner atau direktur yang usia mungkin di atas 50 ya. Sekarang tuh penentu keputusan mungkin usianya 30, 35 yang melek teknologi, yang mencari informasi itu lewat sosial media. Mereka mendapatkan info positif atau negatif dari sosial media, LinkedIn segala macam. Jadi beda penentu keputusan pembelian ya. Jadi memang kita harus kena dengan segmen seperti itu. Betul-betul. Baru tahu juga nih ternyata hari gini pemutus itunya itu udah mulai Bergeser ke yang bergeser. lebih. Iya. Karena udah jadi owner itu mungkin dan sekarang generasi kedua ataupun yang orang yang percaya itu bagian purchasing atau bagian teknisnya mencari data itu memberikan apa alternatif, tapi biasanya alternatif sudah ditentukan yang mana sudah prioritas pertama gitu loh. Biasanya owner hanya tanda tangan aja. Ada masih perusahaan kecil-kecil yang ownernya generasi lama tapi tidak terlalu signifikan, tapi yang membeli yang kalau beli banyak itu pasti dalam satu tim itu pasti generasi muda semua. Oke. Nggak mungkin yang ownernya nyari di sosial media. Iya. Nah, langsung ngumpulin data. Pasti yang ngumpulin data yang beli komunikasi adalah orang-orang yang generasi muda lah yang mau mesti main. Jadi sangat penting dan itu merupakan strategis ya sesuatu langkahnya. Mungkin banyak orang mengatakan, wah nggak kelihatan hasilnya sosial media atau apa, karena memang nggak bisa langsung. Tapi itu kan sesuatu yang tadi kita sebut sesuatu yang kita tabur sekarang, kita baru bisa dapatnya beberapa waktu kemudian, nggak bisa langsung.
Nah, Pak, saya mau bertanya nih Pak, tapi sebelum itu monggo Pak kopinya Pak. Iya, baik. Oh iya betul. Thank you. Biar lebih santai aja Pak. Bapak ngopi kan Pak? Oke. Ini Kopi. kopi hitam. Kopi hitam. Kenapa kopi hitam tuh? Nggak pakai gula saya. Kenapa tuh Pak? Kenapa, Apakah Pak? biar sehat aja atau Karena sudah manis dua-duanya. Simon bisa aja. Masih banget. Kalau enggak, gua kan. Kalau enggak kan bisa gula naik tuh. Kalau udah manis tambah manis kan. langsung merah Pak? Pipi saya dan pipi Ternyata Rachel Saya udah ini. GR Pak. Aduh. Pak Simon bisa tipis-tipis ya. Merah mukanya. Pasti Makanya kalau tadi kembali ke kopi, kalau yang Pak Nol dibikin, saya minta tambahin gula. Oh. Oke, silakan. Baik Pak. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih Pak, maksudnya seiring pertumbuhan ekonomi. Serius Nggak nih seiring kayak seiring perkembangan zaman nih Pak. Mungkin pasti kan ada regenerasi, transisi dari segi usia, baik itu dari segi apa ya SDM Altrak nih Pak. Kira-kira Pak, perasaan Pak Siman nih bekerja bareng dengan mungkin di sekarang ini Gen Z udah mulai masuk Ya. bekerja di Udah banyak ya. Altrak ya Pak ya. Bagaimana sih Pak perasaannya nih Pak? Karena generasi saya Gen X, saya bekerja dengan baby boomer, milenial, sekarang dengan Gen Z ya. Ya, kita perkembangan zaman itu nggak bisa dihindari ya. Memang ya generasi sekarang, generasi Gen, bagaimana kita yang lebih tua itu adaptasi ya. Sejauh ini saya lihat positif ya, karena biasanya Gen Z itu lebih kreatif, kemampuan teknologi lebih bagus ya. Terus ya lebih cepat dalam mengerjakan tugas ya. Jadi kita banding kalau ada tugas yang kita kasih ke Gen Z sama Gen X itu beda. Kalau Gen Z itu langsung dia bagaimana cari di sosial media internet atau apa, hasilnya ada, walaupun mungkin ada beberapa kekurangan yang kita harus kasih masukan sebagai feedback ya. Tapi kalau yang generasi lebih tua itu akhirnya datanya monoton karena dia nggak punya kemampuan searching atau apa. Yang ditampilkan itu yang normatif, yang sebetulnya yang kita butuhkan ide-ide baru kan, dari sudut pandang yang berbeda ya. Kalau saya selalu ngomong kalau orang kayak generasi Gen X kalau ngelihat sesuatu terus kalau gambar tuh gambarnya gunung sama ini ya, rumah yang biasa itu. Sawah. Nah kita butuh orang yang bisa ngasih gambar nggak hanya gambar gunung, mungkin gambarnya agak aneh menurut kita, tapi itu ada variasi baru. Kenapa? Dunia itu kan berputar itu artinya memang kita butuh darah baru dan kita nggak bisa membohongi bahwa semua orang tuh ada masanya. Setiap era ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada eranya. Jadi mungkin sekarang nanti kalian yang akan memimpin perusahaan ya, dan kita mau ini tetap berlanjut ya. Pak Siman, saya mau tanya nih Pak, kan saya sebagai Gen Z. Tadi kalau saya dengar, saya mungkin ngerasanya, Gen Z berarti bagus ya. Tapi Pak, saya mau tanya dong Pak, Pak Siman kalau menghadapi Gen Z itu ada nggak sih Pak kesulitannya? Ya pasti ada kesulitan, beda generasi, pola pandang, dan kita kan struggling, perjuangan hidup berbeda, jadi membentuk mungkin pandangan berbeda. Kayak kita yang hidupnya zaman dulu agak susah, kita menganggap bahwa kalian tuh ngerjain sesuatu tuh nggak terlalu banyak effortnya, jadi dianggap tidak berjuang ya. Wah kurang ini ya. Karena kita dulu kalau mau bikin laporan itu bikinnya satu harian tuh setengah mati, ngubek-ubek data segala macam. Kalian cuma butuh 2 jam. betul. Itu cuma cara pandangan lah, sama lah. Kalau kalian bicara sama orang tua, kan orang tua mah perjuangan hidup dulu. Zaman dulu Bapak seperti ini. Dan ada masalah juga communication gap. Jadi kalau kalian tuh menganggap sesuatu tidak benar, kalian tuh langsung membantah. Orang tua yang emang dia kalah berdebat, ngomongnya wah anak durhaka, kurang ajar. Padahal sebetulnya mungkin penyampaian saja. Karena kita yang mungkin ketinggalan dalam teknologi, apalagi yang nggak belajar ya. Biasanya orang semakin tua susah mau belajar yang terkait dengan teknologi ya. Kita itu kalau yang generasi X itu kita nyebutnya digital migran. Kalau kalian itu digital native. Digital migran itu sebetulnya cuma ikut-ikutan. Sebetulnya dasarnya bukan orang digital. Cuman dulu kita dipaksa ngikutin perkembangan sekarang. Jadi kalau kita lihat kalau dalam penduduk itu migran itu pendatang. Kalau pendatang kan sebetulnya dia nggak ngerti kontekstualnya sebetulnya. Kalian yang digital native. Nah, tapi kalau biasanya kita yang nggak ngerti,
ada beberapa orang, saya nggak katakan semua, merasa kalau dia nggak ngerti bagaimana dia nutupi kekurangan, akhirnya menyalahkan orang lain. Kalau saya bilang sih sebetulnya setiap generasi itu berbeda eranya, kita kolaborasi karena kalau kita punya wisdom yang lebih senior ya, wisdom pengalaman hidup, kalian punya keahlian, segala, bagaimana itu kolaborasi bersama ya. Oke, iya Pak, kebetulan kan saya sama Atsa Gen Z nih Pak. Nah, karena mungkin udah lumayan banyak ya di Altrac Gen Z ya. Iya ya, saya mau dong Pak, mau tips lah sekiranya biar anak-anak generasi saya, Gen Z, anak-anak muda, punya jiwa leadership nih kayak Bapak nih. Kira-kira apa nih tipsnya Pak? Kalau leadership kepemimpinan itu kan suatu proses ya, nggak bisa kalian tuh mendadak langsung jadi pemimpin, karena pemimpin itu bukan dilahirkan, mau pendapat saya ya. Pemimpin itu harus dididik melalui pengalaman, mungkin pelatihan atau dengan sistem mentoring. Jadi kalian harus belajar secara bertahap, kemampuan skill, knowledge, juga dengan mentor bagaimana kalian bisa interaksi supaya mendapatkan insight ya, bahwa bagaimana sih nanganin orang, karena kepemimpinan lebih banyak bagaimana nanganin orang, komunikasi, mengencourage, memotivasi ya. Jadi jangan salah sangka bahwa pemimpin itu hanya kayak bos memerintah harus jalan A, B, C, enggak. Kalau kepemimpinan bagaimana kita mengajak teman. Nah kebetulan itu kan di bawahan kita. Nah kamu bisa memakai kekuasaan kamu untuk menyuruh orang, tapi itu dia nggak bakal tulus ya. Bagaimana kita ngajak orang itu karena kepentingan bersama. Nah kalian berinteraksi udah mulai, nanti kelihatan bagaimana kita ngerjakan proyek, contohnya kalian mengajak orang untuk mengerjakan proyek dengan motivasi yang sama. Jadi step by step lah. Tidak ada yang instan, Betul, harus berproses. Betul. Tapi kalau menurut Bapak nih Pak, saya penasaran. Kalau Bapak cerita tadi ada perbedaan antara generasi Bapak dan generasi Gen Z, menurut Bapak kalau dari kacamata Bapak lebih mudah dibentuk, kan seperti yang Bapak bilang tadi, untuk punya jiwa leadership itu nggak semata-mata bisa jadi kan lewat pembentukan dulu. Lebih mudah dibentuk Gen Z kah atau generasi-generasi awal nih Pak untuk dibentuk menjadi seorang leadership? Jadi baja itu kita berbentuk barang itu yang terbuat dari baja itu dari baja cair. Kalau sudah berbentuk bentuk baku yang seperti baja beneran itu akan susah dibentuk. Artinya apa? Yang masih muda-muda lebih mudah terbentuk karena masih cair ya, masih lebih mudah beradaptasi, menerima masukan ya. Bukan berarti yang lebih senior susah dibentuk ya, tapi sudah pengalaman puluhan tahun tuh kamu nggak bisa langsung merubah dalam sekejap. Tapi yang Gen Z itu biasanya udah siap beradaptasi, punya kemauan menerima hal-hal yang baru. Kalau kita yang sudah senior itu kesulitan. Kenapa? Mungkin secara teknologi kita sudah ketinggalan ya Pak ya? Udah ketinggalan lah. Juga kemampuan belajar tuh otaknya sudah agak kecepatan ya. Contoh lah kamu kasih Gen Z iPhone tanpa kamu jelasin langsung cepat bisa copy, kasih ke kita iPhone tuh wah nanya berulang-ulang. Ujung-ujung yang disalahin iPhone susah nih. Betul. Oke, I see. Kita masih ada chance nih Mbak Rachel. Yes. Apakah kita akan memimpin perusahaan ini? Tapi milenial masih ada chance juga kan? Langsung gitu. Pasti setiap itu ada masa, tadi saya katakan setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpin. Jadi mungkin ada urutannya lah ya, nggak bisa kamu meloncat dari ke Gen X ke itu, pasti ada step by step lah. Tapi kita tahu di Altrac itu kan kepemimpinan itu nggak hanya berdasarkan senioritas, biasanya kita lihat lebih kemampuan ya. Tapi ini nggak ada pertanyaan, saya tadi menarik banget nih Pak terkait leadership. Leadership itu tergantung karakter dari si individu juga nggak sih Pak? Maksudnya secara kepribadian mempengaruhi nggak? Kan kita kalau leaders itu ada beberapa tipe ya. Tipe itu tergantung kepribadian kita sama yang dipimpin. Tergantung juga pimpinan kepribadian kita sama kondisi yang dihadapi. Jadi 3 hal itu. Jadi nggak bisa bilang kepemimpinan tergantung kepribadian kita, tapi situasinya mana yang harus kita hadapi. Misal kalau situasi yang harus darurat, yang harus diputuskan segera, kita pakai sistem diktator, harus diputuskan jalan gitu. Tapi kalau sesuatu yang masih ada waktu yang kita mau terbaik, kita demokrasi meminta pendapat masing-masing ya. Tapi kalau lihat anak buahnya sudah pintar-pintar seperti kalian, mungkin bosnya cuma ngomong
kamu kerjakan podcast terserah kamu gitu, regi leadership. Jadi bosnya udah malas, pokoknya kamu serahin, nanti tinggal report ke saya. Tapi kalau anak buahnya sudah jago-jago. Tapi kalau anak buahnya kurang jago, harus dikasih arahan. Gitu. Jadi beda-beda. Jadi nggak hanya tergantung kepribadian tadi, tergantung tipikal anak buah, kepribadian kita. Ada juga kondisi yang ada. Kayak kepribadian kayak saya mungkin bukan orang yang pintar memberikan motivasi yang lewat pidato berapi-api. Nah itu ngadepi sesuatu paling ya kemampuan saya ngasih sesuatu tapi nggak panjang-panjang. Tapi ada orang yang kadang-kadang dia ngomong 1 jam, terus kita mikir apa sih yang diomongin. Nah, kalian sebagai Genji kalau tahu tipikal atasan seperti itu, bagaimana kalian summary, mengkonfirmasi, bukan diejek ya. Bapak ini ngomong apa sih? Tapi kita sebagai yang bawahan memberikan summary, tanya Bapak yang maksudnya ini ya ABC. Nanti dari situ dia bisa, oh enggak maksud saya A. Nah itu, nah tugas saya bawahan juga mesti proaktif ya. Karena biasanya kalau kita senior itu selalu ngomong tuh bukannya ke depan dulu. Iya betul. Terusnya kamu ketemu lagi minggu depan dulu. Sampai kadang kita udah hafal ya, ini pasti ngomongin ini. Tapi Pak Siman, saya mau tanya dong Pak, kan saya di Altrak ini sama teman-teman saya di podcast itu dikasih duta hedonisme. Nah saya mau tanya ke Pak Siman biar saya tuh nggak jajan terus. Menurut Pak Siman investasi yang paling penting buat generasi muda tuh apa sih Pak? Dari pendidikan atau dari investasi saham atau mungkin main ke Bitcoin ya zaman sekarang gitu Pak? Jadi sebetulnya kan kalau Genji itu umur 20-an lah sekarang ya. Nggak jarang yang di atas 30-an ya, berarti belum ada yang 30 lah. Maksimal kalau tadi 2017 7 ya. Berapa? 97 sampai 2000. Ya, berarti sekolah 20 Under 30 under 28 maksimal ya. Itu masa-masanya bagaimana kalian membuat fondasi. Biasanya kita bagaimana kalian invest itu di pendidikan. Pendidikan nggak harus kuliah, mungkin kalian punya keahlian, kursus atau apa ya. Nah, di situ supaya kalian punya fondasi yang kokoh. Soalnya setelah kalian nanti umur 30 sudah menikah, itu kesulitan untuk melakukan apa investasi di pendidikan atau kursus. Karena apa? Selain tadi masalah duit juga kan banyak kebutuhan udah mulai, itu juga waktunya ya kan. Hal yang paling berat tuh kita setelah berkeluarga tuh waktu ya, karena kita tadi udah banyak ada mungkin ada buntutnya, ada anak, istri tadi selain uang ya. Tapi juga setelah kalau itu udah jalan ya kita memang harus investasi tadi. Tapi ingat jangan sampai kita mau cepat kaya gitu dengan iming-iming orang cepat kaya. Orang lihat main Bitcoin tuh selalu ngeliat kan orang ngomong wah dapat ini. Ingat saham Bitcoin itu semuanya zero sum. Artinya kalau kamu untung ada yang rugi. Berarti kamu ada peluang untuk rugi. Boleh sih masuk tapi terukur ya. Misal kalian invest emas atau Bitcoin dalam tertentu, jangan semuanya ditaruh ke satu keranjang semua dihabisin kadang kata orang. Karena saya sih prinsipnya orang lain kalau ngomong bahwa ini menguntungkan, dia nggak mungkin cerita sama orang. Dia akan invest sendiri. Kalau saya tahu sesuatu itu menguntungkan, saya akan jual rumah saya segala macam beli satu itu. Ngapain saya mesti ngasih? Jadi kalau orang itu dia keluar kasih tahu orang ada something resiko. Jadi untung besar itu pasti risikonya besar. Nggak ada untung besar itu risikonya kecil. High risk, high return. Berarti Makanya, harus menanam benih di mana aja ya Pak? Makanya kalian lihat perusahaan Altrak itu mungkin nggak seagresif perusahaan lain gini-gini karena kita terukur. Kita mau maju bertahap. Apa? Karena resiko kita besar. Kalau kita sampai gagal, kayak Altrak ini kan mempengaruhi nasib ribuan karyawan dan keluarganya. Betul. Nah sama, bisa aja dengan ini, wah kita mau itu ini semua invest atau apa jadi kelihatannya bagus, tapi suatu saat terjadi bisa aja berbalik. Nah itu sama dengan kalian. Jadi mau invest juga mesti terukur. Harus bijak ya Pak ya. Iya. Bijak pintar-pintar ya. Karena pengalaman sih, kalau kamu itu invest segala macam, pas kamu gagal itu nggak ada yang bantu. Sama kalau Altrak pun kita susah tuh nggak ada yang lain bantu. Jadi bagaimana kita manage sendiri. Betul. Maka dari itu disupport dengan pendidikan yang Benar. Betul. Tapi ngomong-ngomong kita udah bulan Desember ya. Betul. Nggak berasa banget ya. Bentar lagi tahun Udah. 2026. Benar.
penghujung tahun. Kalau dari Pak Simon sendiri ada nggak Pak kira-kira harapan untuk industri alat berat ke depannya mau seperti apa di 2026 akan seperti apa? Atau mungkin udah bayangan nih, oke ini Iya. 2026, kalau kemarin kan 2025, wah ada tahun politik lah apa segala macam. 2026 kayaknya seperti kira-kira bagaimana Pak? Kalau kita lihat 2026 tuh prospek masih bagus ya, kita lihat Oke. dengan harga emas ya, batu bara masih harga jaga walaupun naik turun masih relatif lah. Kita juga pemakaian biodiesel ya, B50 di tahun depan tuh menggunakan CPO, perkebunan kelapa sawit akan terus berkembang. Dengan juga program-program pemerintah, dengan food estate-nya, pembukaan lahan di Merauke segala itu sangat bagus kita lihat bagi Altrak yang punya beberapa unit kita punya alat di pertanian, alat berat. Juga untuk perkembangan data center dengan perkembangan AI akan banyak pembangunan data center di Indonesia. Itu sangat bagus dengan prospeknya genset. Jadi kedepannya 2026 itu kita lihat akan lebih bagus dari Positif ya Pak ya. Amin. Yang penting bagaimana kita bersama kerja keras untuk menggrab opportunity itu ya. Nah, karena ternyata kebutuhan butuh lebih cepat, agresif ya. Karena kalau kita tidak agresif atau tidak cepat itu akan diambil orang lain. Sekarang kompetitor itu semakin lama semakin banyak ya. Iya. Kalau bisa jadi segesit mungkin, segercep mungkin ya Pak ya. Ya, termasuk Tidak kalian diserobot ya. 2026 bagaimana cari pacar, yang sudah pacar bagaimana ke jenjang selanjutnya, jangan terlalu kelamaan. Jangan kelamaan karena itu. Ke jenjang selanjutnya jangan kelamaan. Aduh, jadi kena Kalau mau juga. lama sekolah. Iya, betul. Pak Siman, Iya, Pak. ini mumpung Pak Siman kan jarang-jarang ya kesini, apalagi ini pertama. Kita nggak tahu nih, mungkin kedepannya Pak Siman makin sibuk jadi nggak bisa ngobrol lagi Iya, sama nggak kita. punya Saya mau dong Pak dikasih pujian Pak buat podcast dia. Saya kita semua mau. Iya buat podcast Boleh dialog Pak. dong. Anti kritik kita, pujian aja. Ya jelas kita lihat dengan desain itu pertama saya cukup impresif ya, wah bagus ya, kreatif. Juga nggak mudah dengan mindset sekarang kalian bisa membentuk podcast yang mungkin bagi di alat berat apalagi ini kan sesuatu yang hal yang baru ya. Iya. Sangat bagus ya kalian bisa punya ide ini ya. Karena orang berpikir alat berat itu hanya jual, tadi saya katakan zaman dulu polanya hanya jual unit, orang mau jual ketemu tidak melihat bahwa ada kita lewat promosi itu mungkin lewat tadi podcast atau segala Media. macam ya. Dan itu saya yakin untuk convince manajemen itu nggak mudah untuk ini, karena ngapain tuh, apa itu podcast itu. Saya tanya, podcast itu singkatan apa sih? Podcast itu Sebenarnya kita dialog Pak. Ya, Nama podcast kita dialog. Apa ya, Mas Dim? Dialog itu adalah sebenarnya kita lihat dulu Jangan ngadep belakang. diskusi alat berat lewat obrolan penuh gagasan itu Iya. Pak. Tapi kalau podcast sendiri tuh kalau nggak salah sejarahnya itu dari iPod Apple Ya, sih Pak, betul. ya. Jadi ya makin kesini dipakai ya sebenarnya konsepnya ya talk show Iya. podcast Untuk gitu. memperkenalkan Altrak ya tentunya ya Betul. ke khalayak banyak. Dan salah satu lagi tambahan lagi jadi dengan podcast itu yang tadi orang melihat industri alat berat sesuatu yang maskulin, yang Benar. apa, jadi kita buat lebih santai. Betul. Bahwa sebetulnya alatnya aja yang kayak monster, tapi sebetulnya di isi yang itu ya seperti produk lain, bahwa kita butuh promosi, Yes. butuh engagement lewat sosial media ya. Karena umumnya sekarang orang nyari itu pasti Google-nya itu googling dia atau dia nyarinya di AI ya. Nggak kayak dulu, kalau dulu tuh jangan nyarinya di buku kuning. Yellow Pages nih Pak. Yellow Pages. Apa itu buku kuning? Iya Pak ya. Pasti Saya juga nggak tahu kan. kertas kuning. Betul. Kalau itu tahu saya. Buku kuning. Buku kuning Yellow Apa Pages itu? ada tuh tebel banget segini. Buku telepon, jadi isinya alamat telepon. Jadi orang dulu nyari customer tuh buku kuning. Oke. Jadi nggak kayak sekarang. Sekarang kalau nyari PTA, tinggal kalian search di googling, langsung keluar alamatnya. Dulu nggak bisa, mesti cari buku kuning. Bahkan sekarang tinggal ngomong aja kan. Tapi Pak Siman, kesimpulannya datang ke podcast Bapak happy kah? Happy, Bangga happy, kah? Iya, Pak, ya. Dan saya sangat mengapresiasi kalian dengan kreativitas ya, dengan perjuangan. Pasti tahu, saya tahu lah ini nggak mudah untuk mewujudkan. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, meyakinkan itu manajemen kan nggak mudah bawa sesuatu hal yang baru. Dan biasanya generasi kami ini yang senior nggak terlalu mengerti apa itu digitalisasi segala. Mungkin pada cerita ngomong
Nah, tapi dia nggak ngerti esensinya. Tapi tugas kalian lah untuk memberikan bukti lah. Kan yang kita minta tuh bukti, bukan Iya. orang teori ngomong apa ya. Kalau buktinya ada, ya pasti orang akan mengikuti. Juga kita kalau sosial media itu buktinya itu agak susah karena kita ngelihatnya dari lead ya, bukan hasil ya. Ngelihat kualitas dari ininya penjualan, bagaimana memberikan impact itu butuh 2-3 tahun ya. Nggak langsung hari ini kita podcast, besok ada yang beli kan, nggak mungkin kan. Oke, kalau begitu pertanyaan juga udah habis. Yes. Tapi sebenarnya saya mau nanya lagi, cuman kayaknya waktunya juga Iya, ya udah. Bapak sibuk, Mas. Bapak sibuk. Habis itu ada meeting lagi. Saya ada meeting lagi. Tapi mudah-mudahan kapan-kapan kalau kita undang lagi ke sini nggak kapok ya Pak ya? Nggak ada masalah. Hey. Oke, kalau begitu mungkin saya ucapkan terima kasih Ya. banyak Pak Thank Siman you, atas Bapak. waktunya di tengah Terima kesibukannya kasih. udah menyempatkan mampir ke studio Dialog. Betul. Memberikan insight-insight yang berguna. Kayaknya episode kali ini nggak ada yang di-cut deh. Iya. Bagus semua isinya. Betul, daging semua. Yeay. Luar biasa. Begitu, pamit dulu ya. Ya. Bapak, terima kasih Pak Bapak, Siman. terima kasih. Terima kasih. Pak, dadah dulu dong, Pak. Dadah. 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 Terima kasih. Cut. Minum kopi dulu. Yeah.